Selamat datang di Populus Indonesia, saluran belajar politik bagi mahasiswa Indonesia. Kali ini kita belajar tentang konflik politik Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf, ekonom, dan sosiolog Jerman yang hidup pada abad 19. Ia dikenal melalui teori-teorinya tentang masyarakat, ekonomi, dan politik, khususnya kritiknya terhadap kapitalisme. Argumen puncak Marx adalah bahwa eksploitasi proletar oleh borjuis pada akhirnya mengarah pada terjadinya revolusi yang menuntun pada terciptanya masyarakat tanpa kelas. Karya terbesarnya adalah The Communist Manifesto dan Das Kapital, yang merupakan ide dan pemikirannya yang mempengaruhi dunia ekonomi dan politik selama abad 20. Penyebab konflik politik menurut Marx. Pertama, alat produksi. Menurut Marx, kelompok yang berkonflik hanya ada dua yang disebut sebagai konflik kelas, antara kaya dan miskin. Kedua kelompok ini dibedakan oleh kepemilikan alat produksi. Kelas kaya adalah mereka yang punya alat produksi dan kelas miskin yang tidak punya alat produksi. Alat produksi adalah alat yang dapat menghasilkan komoditas, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat. Karena dibutuhkan, masyarakat mau membeli barang tersebut atas keinginan sendiri tanpa dipaksa. Karena selalu dibeli masyarakat, maka keuntungan didapatkan oleh pemilik alat produksi. Akhirnya keuntungan tanpa batas membuat pemilik alat produksi menjadi kelas kaya atau kapitalis. Kelas miskin tidak memiliki apapun kecuali tenaga kerja. Mereka tergantung pada kelas kaya yang mempekerjakan mereka dalam proses produksi. Istilah Marx, kelas kaya menindas kelas miskin melalui alat produksi dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan kelas miskin. Karena adanya penindasan, terjadilah perjuangan kelas atau konflik antar kelas, yaitu konflik yang terjadi antara dua kelas atau kelompok yang berbeda secara ekonomis. Bagi Marx, perjuangan kelas terjadi sepanjang sejarah umat manusia karena selalu terdapat dua kelas yang berkonflik. Marx menyebutnya sebagai teori materialisme sejarah atau historical materialism. Menurut materialisme sejarah, sejarah perkembangan ekonomi umat manusia dibagi dalam beberapa periode, yaitu ekonomi agraria primitif, ekonomi budak, ekonomi feodal, ekonomi borjuis, dan ekonomi sosialis. 2. Perbedaan kelas. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kelas yang tidak bisa dipertemukan kepentingannya, baik dalam hal cara hidup dan cara berpikir. Konflik akan membawa sebuah perubahan sosial, dan pelaku-pelaku utama perubahan sosial bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial. Oleh karenanya kita dapat memahami sejarah dengan segala perkembangan yang terjadi apabila kita memperhatikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan bukan hanya kelas macam apa yang ditemukan, melainkan bagaimana struktur kekuasaan di antara mereka. Menurut Marx, masyarakat kapitalis terdiri dari 3 kelas, yaitu kaum buruh, mereka yang hidup dari upah, kaum pemilik modal, mereka yang hidup dari laba, dan para tuan tanah, mereka yang hidup dari rente tanah. 3. Bentuk penindasan. Penindasan terjadi karena gaji yang diterima buruh adalah lebih kecil dari nilai tenaga kerja yang diberikan oleh buruh dalam proses produksi. Perbedaan antara gaji buruh dengan nilai tenaga kerja buruh disebut teori nilai lebih atau the theory of surplus value. Sebagian keuntungan yang diperoleh kelas borjuis sebenarnya adalah hak buruh. Gaji yang diterima buruh hanya untuk hidup pas-pasan atau subsistence level dan tidak pernah naik sebanyak apapun keuntungan yang diterima oleh kelas borjuis. Penindasan oleh kelas borjuis terhadap kelas proletar menimbulkan alienasi atau keterasingan, yaitu terpisahnya buruh dari beberapa hal, yaitu dirinya sendiri, hasil pekerjaannya, dan masyarakat. Proses produksi borjuis membuat buruh tidak bisa lagi menggunakan tenaga kerjanya sendiri untuk kepentingan sendiri karena tenaga kerja tersebut digunakan untuk kepentingan majikan. Padahal tenaga kerja tersebut adalah hak milik buruh. Teori alienasi adalah gambaran tentang penderitaan psikologis yang dialami kelas proletar. Perkembangan konflik dan penyelesaian konflik. Dengan semakin kuatnya penindasan yang dilakukan oleh kelas borjuis, semakin hebat kemiskinan yang dialami kelas proletar, dan semakin kuat alasan untuk melakukan revolusi. Revolusi adalah cara untuk menyelesaikan konflik proletar borjuis. Menurut Marx, proletar menahan penderitaan sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengadakan konflik fisik yang sekaligus menyelesaikan konflik secara tuntas.
Penyelesaian konflik harus dengan cara kekerasan atau koersif. Dan konflik tak mungkin diselesaikan dengan cara persuasif atau dengan cara damai. Alasan mengapa konflik diselesaikan dengan cara koersif. Pertama, kelas borjuis tidak mau bergaining dengan kelas proletar karena mereka tidak akan mendapatkan apapun dari proses tawar-menawar. Kedua, kelas borjuis tidak mau mengurangi keuntungan dari penjualan komoditas yang diperoleh selama ini karena hasrat mereka mengumpulkan kekayaan tanpa batas. Ketiga, Marx di awal pemikirannya memang menyarankan penggunaan kekerasan dalam melakukan revolusi atau perubahan. Tetapi dalam pemikirannya yang lebih matang, ia menyarankan perjuangan politik dan ekonomi non-kekerasan. Demikian pembahasan singkat tentang konflik politik Marx. Silakan berbagi dengan yang lain. Demikian, teruslah belajar, tetap semangat. Terima kasih.